Universitas Jember baru saja menyelenggarakan wisuda periode 5 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kemarin, bertempat di Auditorium Universitas Jember, diikuti oleh 700 wisudawan dan wisudawati. Pada acara ini, untuk pertama kalinya setelah berakhirnya masa pandemi, Universitas Jember mengundang para keluarga untuk hadir. Perbedaannya adalah kalau di wisuda tahun ini, itu yang pertama adalah kita ada kedatangan orang tua. Jadi ada 700 yang wisuda, dan itu masing-masing sudah ada orang tuanya. Dan kalau yang sekarang kita lebih tidak memakai masker, terus ada juga berjabat tangan seperti itu, salam seperti itu. Kalau wisuda yang kemarin kan kita tidak boleh apa-apa dan tidak boleh membawa orang tua. Tidak hanya panitia, para pengisi acara seperti hiburan tari turut mempersiapkan penampilan terbaiknya untuk acara wisuda ini. Penampilan tari Sorote Lintang dibawakan oleh mahasiswa dari UKMS Titik Universitas Jember. Untuk tarian itu sendiri ada filosofinya, jadi kayak tarinya menceritakan tentang kecantikan dari dalam dari seorang wanita gitu. Jadi kecantikan yang dari dalam itu nggak akan pernah pudar gitu, dan sekalipun dalam hal apapun itu akan selalu bersinar kecantikan yang dari dalam itu gitu. Gerakannya pun lenggak-lenggoknya itu melambangkan sebuah keanggunan dari sang penari itu gitu. Untuk waktunya itu kisarannya kurang lebih 1 bulan, itu mulainya Februari akhir. Nggak setiap hari, kita biasa 1 minggu itu bisa maksimal itu cuman 4 kali, tapi kalau untuk mendekati hari H ini kemarin hampir 2 minggu full itu kita latihan setiap hari. Salah satu peran yang dapat memeriahkan acara wisuda adalah iringan paduan suara. Dengan formasi 40 anggota, tim paduan suara ini berhasil memberikan kesan bagi para hadirin. Para anggota mengaku telah mempersiapkan diri dari jauh hari agar dapat menampilkan yang terbaik. Tadi kita nampilin 2 lagu, itu ada yang pertama itu Sakura sama Ayang. Sakura bukan berarti sesuatu, tapi kondisi alam sebenarnya di situ. Nah, itu Sakura ya. Kemudian makna yang sebenarnya kita angkat itu adalah maknanya. Dalam pemilihan lagu kita juga pastinya koordinasi sama pelatih, karena salah satu pelatihnya itu yang aransemen lagu itu. Paduan suara Universitas Jember itu boleh ya kami berbangga diri ya. Tapi itu bukan semata-mata karena apa? Kami ingin menampilkan sesuatu yang lain. Rahel Firda Azuri Esket, Fakultas Kedokteran, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98. Lulus dengan hasil yang memuaskan merupakan impian semua mahasiswa. Namun, di balik kepuasan itu, terdapat proses yang tentunya tidak mudah untuk dilalui. Menurut Rahel Firda Azuri, strategi belajar yang efektif merupakan salah satu faktor penunjang untuk memperoleh hasil yang maksimal. Untuk tips dan trik, yang pertama itu adalah kenali diri sendiri dulu ya. Tipe belajar itu sangat menentukan bagaimana kamu bisa menyerap ilmu dan memahami serta menghafal. Nah, kalau untuk adik-adikku di Fakultas Kedokteran, tipsnya itu adalah rajin ya. Kalau di kedokteran itu, kalau menurut saya, itu nggak harus kalian jenius, nggak. Tapi hanya rajin yang dibutuhkan. Jadi kalau kalian hafalan sekali nggak bisa, ya baca 2 kali. Nggak bisa 2 kali, ya baca 3 kali. Terus seperti itu. Jangan pantang menyerah. Tidak hanya wisudawan saja, orang tua pun turut bahagia menyaksikan momen sakral ini. Mereka turut merasakan suka maupun duka yang dilewati para putra-putrinya.
Ini adalah satu prestasi buat putri dan putra mereka dan juga para orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tujuan awal dari putra-putri kami untuk menjadi putra-putra yang sangat membanggakan dan bisa bertanggung jawab di kehidupan nantinya dan juga menjadi putra-putri dan juga manusia-manusia yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk negara, terutama untuk agama. Pada wisuda kali ini, panitia telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk memudahkan para keluarga yang hadir. Di antaranya berupa videotron dan juga layanan kesehatan yang lengkap. Bagi saya, bersama keluarga ke sini untuk menghadiri acara wisudanya adik saya sendiri. Jadi secara fasilitas kami menilai sudah sangat memadai. Apalagi tadi dari awal acara penyambutan sampai dengan mengarahkannya pun juga penuh dengan keramahan. Dan itu cukup membuat kami menjadi nyaman untuk bisa. Karena dari awal kita melihat secara infrastruktur juga sudah lebih baik hari ini. Demi memastikan arus lalu lintas berjalan lancar hingga acara selesai, sebanyak 46 personil Satpam dikerahkan untuk mengatur di beberapa titik. Dari satuan sudah menyiapkan strategi ya teknis pengaturannya yang sudah diimplementasikan mulai tadi jam 5 pagi kita sudah apel dan pelaksanaan di lapangan terpantau lancar. Meskipun tantangannya kita mengurai kemacetan yang Mbak juga akan tahu ya, riuh kendaraan, kepadatan kendaraan yang masuk dalam kampus itu cukup banyak, namun masih bisa diatasi oleh para anggota di lapangan. Buktinya kita lihat di sekeliling ini, pandangan saya pribadi itu cukup tertib, sangat tertib. Dampak positif juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya pelaku UMKM. Mereka mengaku terbantu dengan adanya wisuda ini, terutama pada pedagang bunga atau buket bunga. Kalau perbedaan keuntungannya jelas ada. Kalau untuk yang kami rasakan sendiri, keuntungan terbesar itu di hari-hari khusus seperti wisuda, terus juga Valentine, Hari Ibu, itu udah keuntungan yang paling tinggi yang pernah kita rasakan selama jadi florist. Berlipat-lipat, biasanya kalau misalkan kita satu hari itu ibaratnya rata-rata kalau kita masih online ya sekitar sampai 10-15 orderan satu hari. Nah untuk di hari-hari khususnya kayak wisuda, itu kemarin tuh orderan online aja itu satu harinya bisa masuk sampai 25, bisa sampai 30-40. Itu kalau orderan dari kita aja, belum kalau misalkan ada orderan dari reseller kayak UKM, mesen ke kita juga itu bisa lebih banyak lagi. Yang merindukan luar ini, kau tinggal